Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Almeida. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Mahatani Al-Hikam Malang, program studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab haji umroh khususnya untuk kelas 9 SMP IT Asal. Baik, sebelum kita mulai memasuki materi pembelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Tentunya sehat walafiat ya. Kita harus tetap semangat belajar menuntut ilmu karena Allah walaupun kita sedang dilanda musibah COVID-19 ya. Semoga bimbing kita cepat pulih dan kita dapat belajar kembali seperti biasa di sekolah. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Pengertian haji dan umroh ya. Kita mulai dari haji dulu. Haji menurut bahasa yaitu berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah, itu mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Jadi kita sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ya, beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan hukum melaksanakan ibadah haji itu adalah fardhu ain. Selanjutnya syarat wajib haji. Di sini ada beberapa poin syarat wajib haji, ada 7, yaitu yang pertama Islam. Jadi orang kafir dan non-Islam tidak wajib naik haji. Selanjutnya berakal. Ketiga balik. 4 mampu. Dan kelima dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan yang keenam khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya, atau boleh juga bersama orang yang dapat diberikan amanah. Selanjutnya rukun haji, yaitu ada 3. Yang pertama ihram. Ihram itu apa? Ihram itu niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Jadi dilakukan dengan niat terlebih dahulu untuk melakukan haji, terutama kita sedang membahas haji. Selanjutnya wukuf di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan itu apa? Waktu apa? Yang seperti apa? Yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf. Tawaf itu apa? Nah, tawaf itu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, jadi kita mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali, itu yang dinamakan tawaf. Selanjutnya wajib haji. Nah, adik-adik ada yang tahu wajib haji itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, wajib haji itu adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jadi, kita melakukan ibadah haji itu ada rangkaiannya. Nah, rangkaiannya itu bagaimana? Nah, nanti akan Ustaz jelaskan, oke? Di sini ada kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Dan bila tidak dilaksanakan, maka kita harus membayar atau denda. Nah, di sini wajib haji diantaranya yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Wajib haji itu yang pertama ihram dari miqat. Itu apa artinya? Nah, miqat yaitu waktu dan tempat yang telah dilakukan kegiatan selama ibadah haji. Selanjutnya bermalam di Muzdalifah. Nah, itu dilaksanakannya kapan ya? Nah, bermalam ini dilaksanakannya pada malam Idul Adha, mulai dari terbenamnya matahari sampai tengah malam. Pada waktu tersebut calon jamaah haji hendaknya mengambil
batu-batu kecil secukupnya untuk persiapan lempar jumroh di Mina. Selanjutnya yang ketiga, melempar 3 jumroh. Nah, 3 jumroh itu apa? Jumroh ula, wasfa, dan aqobah. Terus selanjutnya bermalam di Mina. Terus tawaf wada. Tawaf wada tadi saya jelaskan, tawaf wada itu yaitu tawaf perpisahan. Nah, tawaf perpisahan maksudnya apa? Salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada bait Allah. Selanjutnya, menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Jadi kita harus patuh terhadap larangan yang dianjurkan. Kita tidak boleh misalnya tidak boleh apa aja ya larangan haji. Nah, nanti akan Ustazah jelaskan di slide berikutnya. Kita harus menjauhkan dari segala larangan ya. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama membaca talbiyah. Yang kedua berdoa setelah membaca talbiyah disunahkan. Terus melaksanakan tawaf qudum. Selanjutnya memakai kain warna putih. Yang kelima membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keenam sholat 2 rakaat setelah tawaf, masuk ke dalam Ka'bah dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya cara melaksanakan haji. Bagaimana ya cara melaksanakan haji? Adik-adik ada yang tahu? Nah, di sini cara melaksanakan haji itu ada 3, yaitu haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Haji ifrad yaitu dengan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah umroh. Selanjutnya haji tamattu. Tamattu itu apa? Itu dengan melaksanakan umroh dahulu, kemudian mengerjakan haji. Jadi kebalikannya tadi ya dari haji ifrad. Selanjutnya haji qiran, yaitu mengerjakan haji sekaligus ibadah umroh. Ya, jadi bersamaan. Kita masuk ke materi umroh. Ya, pengertian umroh. Umroh dari segi bahasa artinya ziarah, sedangkan menurut istilah umroh adalah menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki step selanjutnya yaitu syarat umroh. Jadi untuk melaksanakan ibadah umroh pun ada syarat-syarat tertentu. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya. Yang pertama Islam. Terus yang kedua berakal. Jadi kita harus berakal. Jadi nggak gila, harus berakal. Kita waras ya. Jadi paham mana yang baik dan mana yang buruk. Terus istito'ah, mampu dari segi fisik dan biaya. Selanjutnya balik dan merdeka. Kita memasuki ke rukun umroh. Di sini rukun umroh ada 5. Ada yang tahu? Ada? Nah, baik saya jelaskan ya. Yang pertama ihram. Ihram tadi seperti yang sudah saya jelaskan di pengertian haji. Ihram adalah pernyataan memulai melaksanakan ibadah umroh dengan mengenakan pakaian ihram dan niat di miqat. Ya. Jadi ada rukunnya tertentu. Selanjutnya tawaf. Tawaf ini secara harfiah artinya apa ya? Tawaf itu berkeliling, simpelnya ya, untuk mudah dipahami tawaf itu berkeliling. Nah, berkeliling Ka'bah 7 kali. Terus sa'i. Ada yang tahu sa'i apa? Pasti kalian sudah pintar kok ya, sudah tahu sa'i itu apa. Baik, di sini akan saya jelaskan lagi agar untuk menambahkan pengetahuan. Sa'i adalah berlari-lari kecil dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah selama 7 kali. Selanjutnya tahallul, rukun umroh yang keempat. Tahallul itu apa? Tahallul itu melepaskan diri dari larangan ihram dengan cara mencukur sebagian dari rambut di kepala. Biasanya dikerjakan setelah selesai sa'i, tanda bahwa kita telah sempurna melakukan
Terus yang terakhir tertib. Nah, jadi melaksanakan rangkaian kegiatan umroh itu secara berurutan dan tidak ada yang tertinggal. Oke. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu wajib umroh. Nah, wajib umroh yang pertama yaitu ihram. Ihram, niat ihram dari mikot tadi. Terus yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam ihram, sama seperti haji tadi ya. Selanjutnya melaksanakan tawaf wada, sama seperti haji tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, kita masuk ke larangan. Pasti ada larangannya lah. Larangan apa itu? Larangan haji dan umroh itu apa saja? Baik, di sini saya jelaskan. Yang pertama, berpakaian yang berjahit, penutup kaki, penutup wajah atau bercadar dan sarung tangan. Itu tidak boleh ya, ada larangannya. Selanjutnya, memakai sepatu yang menutupi mata kaki ya. Terus yang ketiga, dilarang bermake up, memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum ihram dan sudah kering sebelum berpakaian ihram. Termasuk wangi-wangian berasal dari sabun gitu ya. Boleh. Yang keempat, memotong kuku dan bercukur atau mencabut bulu badan sampai terkelupas dan berdarah. Itu dilarang dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang kelima, memburu atau mengganggu atau membunuh hewan dan merusak tumbuh-tumbuhan. Itu pun dilarang dalam melaksanakan kegiatan haji dan umroh. Yang keenam, meminang, menikah atau menikahkan serta bersaksi. Itu pun tidak diperkenankan. Yang ketujuh, bercumbu, bermesraan atau berhubungan suami istri. Ya, jadi bagi yang sudah menikah itu dilarang. Yang kedelapan, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya. Baik, kita masuk ke slide yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Nah, hikmah haji dan umroh itu apa saja? Yang pertama, hikmahnya sebagai pelebur dosa yang telah lalu. Jadi ibadah haji ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa lampau, masa lalu. Selanjutnya yang kedua, bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Yang ketiga, ibadah haji dan umroh sebagai jalan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari ibadah haji dan umroh ini adalah surga. Nah, baik, kita sudah memasuki slide yang terakhir. Jadi kesimpulannya yaitu ibadah haji dan umroh ini termasuk rukun Islam yang ke-5. Jadi kita mohon maaf, ibadah haji ini. Jadi haji ini hukumnya wajib ya bagi yang mampu. Nah, kita sebagai umat Islam jika mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu umroh yaitu menziarahi Ka'bah dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Baik, sebelum Ustazah akhiri, semoga materi ini dapat memberikan penjelasan atau pemahaman, dapat membantu pemahaman adik-adik dalam materi bab haji umroh. Untuk lebih jelasnya nanti adik-adik bisa menyimak di video selanjutnya ya, yang nanti akan ada setelah presentasi ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada gangguan atau penyampaian materinya kurang pas, kurang difahami dan sebagainya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa khafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam.
Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap 1 kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja. Tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau
Jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.